Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ngaji bareng kitab Maqasid As-Shaum karya Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam Ad-Dimashqi Al-Masri ya. Pada malam hari ini waktu Indonesia Barat dan waktu sore hari ya, sekarang masih baru asar di Kairo. Nah, meskipun berbeda waktu, alhamdulillah tidak masalah. Kita tetap bersama-sama tabarukan malam berkah dengan ilmu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdussalam atau yang dijuluki sebagai Sultanul Ulama, sultannya para ulama ya. Kalau sekarang di medsos terkenal dengan sultan ya, YouTuber ya. Sultan julukan orang-orang kaya miliarder yang dari YouTube ataupun usaha lainnya. Tapi kalau Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini Sultanul Ulama, rajanya para ulama pada masa itu. Beliau tidak hanya menguasai satu fan keilmuan, tapi berbagai fan keilmuan itu beliau kuasai. Sekarang masih pada fawaid as-shaum ya. Masih menjelaskan tentang keutamaan atau faedah-faedah puasa. Yang selanjutnya adalah wa amma kasru asyahawati, mongko anapun utawi memecah syahwat ya, memecah ini maksudnya mengendalikan ya. Fa innal ju'a, mongko sak temene lapar, wadhama alan haus, iku yaksirani syahwatal ma'asi, iku yaksirani memecah atau mengendalikan syahwatal ma'asi ing syahwate wong-wong kang berpuasa. Nih orang yang bermaksiat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono sahha. Wis bener anhu saking Kanjeng Nabi alaihi salam, alaihi iku ing atas Kanjeng Nabi assalamu ta'ala selamatan. Jadi ada satu hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal ini juga. Apa hubungan antara puasa dengan kasrus syahwati, hubungan puasa dengan pengendalian syahwat. Annahu saat temani Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh seperti apa? Ya ma'syaras sababa, ya ma'syaras syababa, wahai golongan para pemuda ya. Ini yang mukhatabnya adalah orang-orang bujangan ya, kalau dalam bahasa akrabnya jomblo lah ya. Kalau diterjemahkan dengan istilah sekarang ya, anak-anak muda, wahai para jomblo ya. Wahai para pemuda. Man istata'a, man sapa bae wong ya. Siapa saja istata'a kang mampu mingkum saking sira kabeh alba'ata ing nikah, falyatazawwaj mongko nikahlah, maka nikahlah sapa man. Jadi Kanjeng Nabi dawuh
Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu menikah, ya maka menikahlah gitu. Ya. Mampu ini dalam arti segalanya ya, mampu secara materi, mampu secara imateri ya, mampu secara psikologi, mampu secara materi, ya, artinya dia bisa memberi nafkah kepada istri dan nantinya juga kepada anaknya. Tidak hanya sekedar mau saja, tapi mampu ya. Kata istita'ah itu luas. Mampu secara fisik juga ya, secara kesehatan. Ya, karena arti daripada nikah itu kan sebenarnya termasuknya adalah berhubungan ya, suami istri, laki-laki dengan perempuan yang sah, yang halal gitu. Makanya tidak hanya cukup dengan punya uang saja, tetapi secara fisik misalnya tidak normal ya, misalnya tidak bisa memuaskan nafsu pasangan, yaitu tidak termasuk tidak istita'ah juga. Makanya harus fisik, harta ya, mental itu juga tentunya menjadi hal faktor pendukung di dalam keberlangsungan hubungan pasangan atau suami istri. Kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya. Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, ya maka menikahlah. Jangan nunggu nanti-nanti ya. Kalau nunggu sempurna ya tidak sempurna-sempurna ya, susah. Apalagi perempuan ya. Perempuan kan sholahiyahnya atau batasan waktunya biasanya lebih tidak sepanjang laki-laki ya, karena dia berhubungan dengan kesuburan, nanti hamil, punya keturunan gitu kan, ada masa monopusnya. Tapi kalau laki-laki kan tidak ya, aturnya lebih luas lah itu. Jadi kalau datang seorang laki-laki yang memiliki agama yang baik gitu kan, perilaku yang baik, orangnya sehat, normal, melamar perempuan, ya maka jangan mudah untuk ditolak ya. Pertimbangkan dengan baik-baik, siapa tahu dia orang baik dan berjodoh dengan anaknya, maka dinikahkanlah dengan putrinya atau anak perempuannya. Jangan hanya melihat dari sisi materi saja, nunggu yang kaya, yang punya duit banyak dan seterusnya, tetapi bisa jadi akhlaknya kurang bagus misalnya. Nah, kalau kaya akhlaknya bagus ya alhamdulillah gitu ya. Dapat double itu. Fa innahu mongko sak temene nikah iku aghaddu, bisa menahan ya, lebih menahan lil basari maring pandangan mata ya. Kalau basar itu pandangan mata, kalau basirah itu pandangan hati. Karena dengan menikah itu seorang akan lebih terjaga pandangannya ya. Kalau di masa dia masih bujang ya, dia akan setiap melihat perempuan yang cantik, perempuan yang menarik, dia akan melihat terus atau melotot gitu kan. Tapi ketika sudah menikah, idealnya dia akan lebih aghaddu lil basar ya, dia akan menundukkan matanya, menundukkan pandangannya. Ya karena udah punya gitu, ngapain dia ngeliatin orang lain yang dosa. Kalau melihat istri sendiri malah berpahala gitu kan. Tapi kalau melihat orang lain ya, yang lawan jenis dengan syahwat ya, maka malah berdosa. Wa ahsanu lil farji, dan wa ahsanu lan lebih menjaga lil farji maring kemaluane wong iku. Artinya dengan menikah itu orang akan terjaga dari zina yang sebelum menikah itu bisa terjatuh kepada jurang perzinahan ya, atau kemaksiatan mata dan seterusnya. Maka dengan adanya menikah dia akan lebih terjaga, matanya terjaga, farjinya terjaga ya. Ya karena pada dasarnya manusia memang bukan malaikat ya, dan bukan setan juga. Sehingga di dalam diri manusia itu ada syahwat ya, ada keinginan, ada ketertarikan satu dengan yang lainnya. Itu manusiawi, manusia memang diciptakan seperti itu. Hanya saja dengan adanya aturan, dengan adanya Islam itu manusia diarahkan ya dengan aturan-aturan agama, dengan aturan-aturan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti hewan ya atau makhluk lainnya gitu kan. Jadi itulah yang membedakan antara manusia dengan lainnya. Wa man lam yastati' wa man lan sapa bae wong lam yastati' kang durung mampu ya, belum mampu nikah maksudnya, fa alaihi mongko iku ingatase man lam yastati' maksudnya bisaumi kelawan puasa. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan solusi bagi orang-orang yang belum mampu menikah untuk apa? Untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa itu fa innahu mongko sak temene puasa lahu iku ketuwe wong ya wijaun utawi apa? Perisai ya, benteng. Jadi orang yang berpuasa itu bisa menahan syahwatnya itu seperti halnya orang yang sudah menikah gitu. Jadi di sebagian hal itu fungsi puasa itu ya bisa mengendalikan pandangan, bisa menjaga kemaluan seperti halnya orang yang sudah menikah. Jadi sama-sama punya keutamaan. Kalau sudah mampu menikah, menikahlah karena dia akan lebih suci, akan lebih bersih dari mengikuti syahwat yang didorong oleh setan ya. Atau kalau dia belum mampu menikah dengan berbagai alasan atau faktor atau kendala ya, maka salah satu solusi yang utama atau yang penting di sini adalah berpuasa. Makanya rajin-rajin berpuasa nih orang-orang yang masih jomblo ya. Orang yang masih muda-mudi lah ya, tidak hanya cowok saja tapi cewek juga ya, karena yang memiliki syahwat tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan juga, sehingga perlu dijaga. Wal ba'atu utawi ba'ah, maksud ba'ah di dalam hadis itu adalah hiya utawi al ba'ah iku an nikahu nikah. Wal wija' huwa raddu unsai al fahl nazzala sallallahu alaihi wasallam kasra sawmi lisyahwah manzilata ridal unsayain fi hasmi syahwah. Wa qad jaa fi hadithin inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam fadayyaku masalikahu bil ju'i. Dalam sebuah hadis disebutkan, ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari juga ya, dalam hadis nomor 2309. Waqad jaa fi hadithin, dan waqad jaa ini qad bertemu dengan jaa itu artinya adalah sungguh ya. Kalau huruf qad dalam nahwu bertemu dengan jaa berarti artinya sungguh. Tapi kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari' maka diartikan kadang-kadang ya. Wa qad jaa lan teman-teman wis teka ya. Ay wa qad warada fi haditsin ing dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana sak temene setan iku yajri mengalir ya, kalau secara letterlek artinya dia beraksi lah ya. Ini bani Adam saking anak cucunya Adam majrad dami ing tempat mengalirnya darah, di mana darah itu mengalir ya, setan itu di situ bergerak, beraksi, ingin terus menggoda manusia ya, ingin terus merayu manusia untuk berbuat yang tidak sepatutnya. Fadayyaku maka menyempitkan ya, orang-orang yang berpuasa itu, menyempitkan anak cucu Adam alaihissalam masalikahu ing pira-pira dalane setan biljui kelawan lapar. Tapi lapar di sini adalah lapar yang diniatkan untuk puasa ya. Kalau hanya berlapar-lapar saja tanpa tujuan puasa ya, maka dia tidak disebut sebagai puasa. Makanya disebut dalam sebuah hadis innamal a'malu binniyat.
semua perbuatan itu ya tergantung dengan niat. Kita berlapar-lapar berpuasa kalau tidak niat ya tidak sah. Kita ada gerakan tertentu ya, menyerupai sholat misalnya, tapi tidak niati sholat ya bukan sholat ya. Seorang memberi sesuatu tanpa diniati zakat misalnya, berarti bukan zakat ya, karena innamal a'malu binniyat. Nah, begitu juga di dalam berlapar-lapar dengan haus juga, yaitu diniati dengan puasa, sehingga disebut sebagai ibadah gitu. Jadi salah satu solusi atau jurus ampuh ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menangkal, untuk menghadapi strategi menghadapi jurus-jurusnya setan itu adalah dengan rajin berpuasa ya, tidak hanya puasa Ramadan ya. Meskipun tidak mudah ya tentunya bagi sebagian orang untuk rajin berpuasa ya. Mau puasa Ramadan itu sudah bagus gitu kan, karena di saat yang sama ada juga sebagian teman-teman kita mungkin yang di puasa Ramadan pun masih belum mampu ya untuk melaksanakan dengan baik, apalagi puasa sunnah gitu. Tapi orang yang sudah biasa berpuasa justru ketika dia tidak berpuasa itu ada rasa aneh gitu ya. Biasa sahur, biasa nggak sarapan, biasa nggak nyemil di siang hari gitu, tiba-tiba harus sarapan, harus nyemil, minum dan seterusnya, maka terasa aneh. Sehingga ada yang punya rutinan puasa Daud ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada yang punya rutinan puasa Senin Kamis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang puasa Ayyamul Bait ya, 13, 14, 15 dan seterusnya. Kemudian faedah selanjutnya, wa amma taktsirus shadaqati, dan anapun utawi memperbanyak sedekah iku fali anna shaima, mongko sak temene krana sak temene wong puasa ya, iku idza jaa nalikane lapar, nalikane luweh jaa nalikane luweh sapa as-shaim, tadzakkara mongko inget, maka dia ingat ma ing barang indahu ing sandinge wong iku mau wong puasa ya, minal ju'i saking lapar. Jadi kalau orang berpuasa ya itu pasti merasakan lapar. Kalau dia lapar maka harus ingat orang lain gitu artinya. Jadi ada motivasi sosial di dalam berpuasa itu. Jadi jangan sampai hanya berpikir untuk kenyang sendiri ya. Makanya di dalam ajaran Islam itu kental sekali dengan ajaran sosial ya, bersedekah. Bersedekah kan tidak harus dengan yang mahal-mahal atau yang banyak banget. Bahkan hanya dengan sebutir kurma ya, sebiji kurma atau 1 tegukan minum ya, atau 1 gelas, 1 aqua, 1 botol aqua dan seterusnya. Tidak harus mengundang puluhan orang atau ratusan bahkan ya, apalagi di pandemi kan tentunya menghindari ya acara-acara yang ramai. Atau membagikan takjil, membagikan buka puasa kepada puluhan orang atau ratusan bahkan atau lebih. Ya kita semampunya kita ya, mampunya memberi 1 orang ya 1 orang gitu kan, mampunya kasih ke 2 orang ya 2 orang dan seterusnya. Di desa-desa itu ada tradisi baik ya, 1 kampung bergantian ya mengirimkan makanan ke masjid, ke musola sambil anak-anak ngaji tadarus Al-Quran nunggu maghrib. Itu sudah tradisi yang sangat baik ya. Dan kalau di Mesir ini ada namanya Maidatur Rahman ya. Biasa kalau bulan Ramadan, Maidatur Rahman istilahnya itu hidangan dari yang Maha Penyayang ya. Orang Mesir nyebutnya seperti itu. Jadi orang masak dan
dibagikan secara gratis ya, di pinggir-pinggir jalan dibuat tenda-tenda, ada kursi, ada tempat buka, ada tempat khusus untuk makan, nanti bergantian orang datang, siapapun boleh makan di situ, gratis, nggak ada yang bayar. Itu namanya Maidatul Rahman, itu luar biasa. Mereka menyiapkannya dari jauh-jauh hari untuk bisa memasak dan diberikan kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa. Nah, meski di masa pandemi ini Maidatul Rahman tetap ada, tapi tidak dimakan di tempat ya, tapi diambil atau dikirimkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam puasa itu tidak hanya ibadah individual ya, tetapi di situ ada ibadah sosial ya, yang ditekankan oleh Islam kepada umatnya. Artinya umat Islam itu bukan umat individual, tapi dia adalah umat yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, yang suka menolong dengan sesama ya, lebih-lebih kepada keluarga. Jangan sampai kita berbuat kepada orang lain tetapi malah merupakan keluarga yang juga membutuhkan pertolongan kita. Fahassa mongko memotivasi ya, atau menganjurkan atau menyuruh ya, apa puasa ya, hu ing as-shaim, fahathahu dzalika ala it'amil ja'i, ing atase memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi dengan berpuasa itu memotivasi kepada orang yang berpuasa untuk gemar memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang yang lapar. Nikmat-nikmatnya makan itu adalah ketika lapar ya. Ketika kenyang banget, meskipun makanan seenak apapun tidak enak ya, tidak terlalu enak. Tapi kalau sudah lapar atau haus sekali, maka seteguk air minum itu sudah mahal sekali, sudah terasa mahal dan sudah terasa istimewa sekali ya. Begitu juga orang sudah lapar ya, mendapatkan 1 atau 2 biji kurma sudah luar biasa. Atau orang kita yang biasa makan nasi, lapar dapat nasi ya, nasi dengan garam saja. Nah, kalau saking laparnya udah enak sekali, itu udah luar biasa. Jadi tidak ada nikmat kecil, itu tidak ada. Semua nikmat itu besar, semua nikmat itu agung ya, karena kita hanya menikmati saja. Kita hanya penikmat, hanya menikmati anugerah Allah yang diberikan kepada kita semua. Jadi kurang tepat ya kalau kita beda-bedakan, wah ini nikmat besar, ini nikmat kecil. Tidak. Semua nikmat itu agung dan kita tidak pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau semua ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dalam satu ungkapan disebutkan fa innama yarhamu al-'usyaqa man 'ashiqa. Fa innama yarhamu ya. Jadi orang-orang yang bisa mengasihi orang yang rindu ya, itu adalah man 'ashiqa, orang-orang yang rindu. Jadi maksudnya kayak kita ngasih makanan ya, kita ngasih sesuatu kepada orang yang membutuhkan ya, orang yang lapar dalam hal ini ya, kita ngasih makanan kepada orang yang lapar itu sangat tepat sekali gitu. Orang yang lapar ya dikasihnya makanan, orang yang haus dikasihnya adalah dikasihnya adalah minuman dan seterusnya. Begitu juga orang yang rindu, orang yang ingin ketemu, orang yang
ingin bertemu dengan seseorang, maka yang bisa mengobati rindunya adalah orang yang dia sayangi, orang yang dia rindukan. Waqad balaghalan teman-teman sampai kepada kita satu kabar, maksudnya anna Sulaiman, saat teman kanjeng Nabi Sulaiman atau Yusuf atau Nabi Yusuf alaihi wassalam iku la yakulu, tidak makan sapa kanjeng Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf hatta yakula jami'ul muta'alliqina bihi, sehingga semua orang yang kerja dengan beliau atau berhubungan dengan beliau atau di bawah beliau itu makan gitu. Jadi meskipun beliau berdua adalah pimpinan dan sekaligus seorang nabi, ya, tidak akan makan sebelum anggotanya atau anak buahnya itu pada makan dahulu. Fasu'ila andalika, maka ditanya, fasu'ila mongko ditakoi sapa Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf andalika saking hal mengkono iku, dari hal kenapa beliau tidak makan sebelum semua anggotanya atau anak buahnya itu makan duluan gitu. Faqala, mongko jawab sapa Nabi Sulaiman atau Nabi Yusuf, akhafu wedi sapa ingsun an asba'a ing yento kenyang sapa ingsun, fa ansa mongko lali sapa ingsun al-ja'i'a ing wong kang lapar gitu. Jadi alasannya beliau takut kalau saya makan duluan nanti saya kenyang dan kemudian lupa dengan orang-orang yang lapar gitu. Nah, itulah contoh akhlak pemimpin, ya. Contoh akhlak penguasa atau al-qaid, atau yang tokoh panutan, ya. Mereka tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakatnya atau rakyatnya atau orang banyak atau orang lain yang lebih besar. Tapi justru sebaliknya, mereka mengutamakan biar anggotanya atau rakyatnya atau masyarakatnya atau anak buahnya itu makan duluan gitu, baru nanti selebihnya Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman baru makan gitu. Nah, itu menjadi PR bagi kita semua tentunya, ya. Baik, apakah kita mampu mencontoh akhlak yang sangat mulia ini? Karena yang terjadi terkadang di sebagian, ya, tidak semuanya tentu, di sebagian masyarakat justru kadang yang penting kita atau sebagian yang lain kenyang duluan atau merasakan duluan, yang lain urusan nanti gitu. Nah, ini yang terjadi kadang di sebagian masyarakat. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah yang sangat luar biasa. Kalau sudah seperti itu, ya insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Selanjutnya wa amma tawfirut ta'ati, lan anapun utawi banyaknya ketaatan, ya, menyebarnya taat. Tawfirut ta'at itu artinya adalah taktsiruha, banyaknya ketaatan. Jadi orang berpuasa itu ya mau ngapain lagi gitu. Orang udah berpuasa masa berbuat maksiat, ya enggak cocok lah. Orang yang berpuasa ya tentunya banyak zikir, banyak beribadah, banyak belajar, banyak berbuat baik, ya, yang biasanya membicarakan atau sibuk membicarakan aib orang lain karena berpuasa dia menahan. Makanya disebut sebagai al-shaum, ya, al-imsak. Mulutnya itu berpuasa, telinganya yang biasa dengerin gosip puasa dulu, ya. Tangannya yang kadang mungkin untuk digunakan hal-hal yang tidak diridhai Allah, ya ditahan untuk tidak bergerak mengarah ke sana. Kakinya juga. Fali anna mongko krana sak temene puasa iku tadzakkara, mengingatkan ju'a ahlin nar. Dengan berpuasa itu mengingatkan laparnya para ahli neraka. Wa dhammahum, lan rasa hausnya orang-orang
ahli neraka. Ya. Jadi dengan puasa itu selain kita diingatkan dengan hausnya orang-orang yang tidak punya, ya, dengan laparnya orang-orang yang kelaparan, dengan puasa juga, maka kita diingatkan dengan bagaimana nanti laparnya orang-orang penduduk neraka, ya. Karena dijelaskan juga dalam Al-Quran itu, ketika wanada ashabun nari ashabal jannah an afi'na'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ya. Ketika para penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga untuk minta air atau minta, ya, sedikit rezekilah yang Allah anugerahkan kepada kalian di surga, maka penduduk surga mengatakan apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga berkata kepada orang-orang penduduk neraka dengan mengatakan, sesungguhnya Allah itu mengharamkan air minum dan segala rezeki lainnya, makanan dan seterusnya yang ada di surga itu tidak boleh, ya, tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka fahassahu dzalika. Fahassa mongko memotivasi, menyuruh, ya, memberikan support hu ing wong kang puasa, apa dzalika as-shaum, ya. Di puasa itu memberikan spirit, memberikan motivasi kepada orang-orang yang berpuasa untuk apa? Ala taktsiri taati, ing atase memperbanyak ketaatan, ya. Jadi meskipun tidurnya orang puasa juga ada manfaatnya, ya, tapi bukan berarti dia tidak beribadah, ya, atau malah meninggalkan sholat dan meninggalkan kewajiban lainnya. Itu tidak tepat. Jadi tetap dia berpuasa, dan dengan puasa itu justru lebih semangat untuk melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperbanyak ketaatan kita kepada Allah? Lianju, supaya selamat, lianju, supaya selamat sopo as-shaim, ya, biha kelawan takdir taat, ya, kelawan taat minan nari, saking neraka. Jadi dengan banyaknya ketaatan-ketaatan itu, maka dia akan bisa selamat dari api neraka. Ya, karena orang sudah disibukkan dengan ketaatan, dengan kebaikan dan seterusnya, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Karena dengan pahala yang banyak, ya, maka lebih mendekati kepada pintu surga tentunya. Wa amma syukru alimil khafiyat, ay idza shama arafa ni'matallahi alaihi fi syab'i wal rai fasyakaraha lidzalik fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Ketika seseorang itu berpuasa, maka dia akan semakin tajam, semakin paham, semakin peka dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, baik di saat kenyang ataupun kondisi lainnya. Maka dari itu dia akan bersyukur, ya. Tatkala kita puasa kita merasakan lapar, tatkala kita puasa kita merasakan haus, ya. Disitulah kita akhirnya bersyukur, ya Allah, selama ini saya ketika tidak berpuasa jarang sekali merasakan haus yang selama ini atau lapar selama ini. Berarti Allah karuniai kita kenikmatan yang luar biasa, ya. Ketika kita makan kemudian selesai, maka kita selalu berdoa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, ya. Segala puji bagi makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, ya, karena makan minum itu luar biasa. Itu sudah di luar
logika kemampuan kita untuk memikirkan bagaimana Allah memberikan rizki kepada setiap makhluknya ya, setiap makhluk yang membutuhkan makanan ya, tidak hanya manusia tapi juga hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan juga ya. Luar biasa. Istilah kita berasa banget ya ketika orang berpuasa itu idza shoma arafa ni'matallahi alaihi. Jadi supaya kita tambah bersyukur, itu salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Orang semakin banyak berpuasa maka akan semakin tajam basirahnya, akan semakin tajam mata hatinya, sehingga dia semakin mampu mendalami, memahami begitu besar dan agung nikmat Allah, semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Fa inna ni'ama mongko sak temene kenikmatan iku la yu'rafu, tidak bisa diketahui miqdaruha, ukurannya ya, illa bi faqdiha, kecuali dengan hilangnya nikmat itu. Mungkin orang biasa saja ya minum air putih gitu karena saking seringnya minum air mineral sedikit, misalnya 1 gelas saja biasa ya, tidak merasa istimewa. Tetapi dalam kondisi tertentu ada sebagian orang yang habis operasi, misalnya operasi tertentu ya, saya pernah dengar tertentu ya, misalnya tidak boleh minum mineral kecuali dalam waktu tertentu dan jumlah yang tidak banyak dulu sampai benar-benar siap misalnya organ tubuhnya, padahal dia haus sekali. Itu kan berarti baru bisa diketahui bahwa minum 1 gelas air mineral itu ternyata mahal dan luar biasa. Jadi ini sebuah nikmat ya, tidak hanya nikmat tertentu saja, semua nikmat. Kita misalnya bisa berjalan ya, berjalan dengan kaki kita itu biasa saja karena ya memang tiap hari jalan gitu kan. Tapi na'udzubillah suatu ketika seorang seseorang misalnya tiba-tiba terjatuh, kemudian kakinya kesleo atau patah misalnya, na'udzubillah, kecelakaan, tiba-tiba tidak bisa berjalan atau bisa berjalan dengan susah payah, sakit misalnya, itu kan baru terasa, ya Allah luar biasa, ternyata selama ini aku bisa berjalan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bisa berjalan dengan kaki aku dengan enak, tidak pernah aku syukuri, malah justru aku pakai kakiku itu untuk berjalan menuju maksiat. Nah di situ baru terasa. Seperti sekarang juga corona ya, adanya COVID-19. Zaman sebelum ada corona, kita bertemu dengan keluarga, dengan teman dan seterusnya, itu biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah adanya COVID-19, orang bertemu takut gitu kan dengan orang lain, atau ada pembatasan, ada aturan, harus pakai masker, menghindari salaman, sentuhan dan seterusnya, yang mana hal-hal semacam itu tidak ada sebelumnya. Sehingga sekarang terasa ternyata hanya sekedar pertemuan saja ya, dengan keluarga atau dengan teman dan seterusnya, itu hal yang mahal ternyata sekarang gitu kan. Karena tidak bisa semudah itu, tidak bisa semudah seperti sebelum ada COVID-19. Orang bebas buat acara kumpul dan seterusnya, karena untuk menghindari penularan maka harus lebih berhati-hati. Nah itu kan nikmat kumpul, nikmat silaturahim dan seterusnya. Sekarang sangat masih dibatasi untuk hal-hal yang semacam itu. Mudik juga tidak mudah ya, karena terkait aturan dan seterusnya. Itu fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bi faqdiha. Jadi nikmat itu tidak mudah, tidak akan bisa diketahui ukurannya, kedalaman nikmatnya, nilai atau keistimewaannya, kecuali setelah hilang.
Misalnya juga kita dalam hubungan sosial ya, kita menyanyiakan teman kita misalnya atau saudara kita nggak akan pernah mengakui atau semakin mengakui kebaikan mereka setelah mereka itu benar-benar meninggalkan kita atau kita ditinggalkan oleh mereka. Kalau sudah hilang, sudah tidak ada kontak atau interaksi, maka baru terasa, ya Allah, ternyata temanku baik banget ya, suka nolong aku, ternyata saudaraku sudah banyak berbuat atau berjuang untuk keberhasilanku, dan seterusnya. Jadi ini bisa dibuat note ya di bulan Ramadan ini, bahwa kenikmatan itu tidak bisa dinilai atau diukur keagungannya atau keistimewaannya kecuali setelah hilang. Ya seperti kita masih sudah usia misalnya 30-an atau lebih bahkan, ya, kita akan semakin merasakan bahwa ternyata luar biasa ya kenikmatan di masa muda misalnya, masih sehat, masih kuat fisiknya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya wa ammal inzijaru an khatiril ma'asi wal mukhalafat ya. Seperti disebutkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa salah satu faedah puasa itu adalah akan menghindarkan seseorang yang berpuasa itu dari berpikir atau terbawa pikiran untuk berbuat maksiat. Itu terhindar, apalagi berbuat maksiatnya. Berpikir saja tidak ya. Fali'anna nafsa mongko krana sak temene nafsu ya, nafsunya seseorang itu idza syabi'at, ketika kenyang ya, maka tomahat ilal ma'asi. Jadi secara sistemnya seperti itu. Ketika dia kenyang itu maka tomahat itu kan tabata ya, bisa tetap gitu, atau ya dia ingin melakukan satu hal kepada hal yang lebih tinggi lagi, baik dalam pengertian positif ataupun sebaliknya. Fali'anna nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi ya. Gampangannya kalau orang kenyang itu lebih berpotensi atau lebih mudah untuk berbuat maksiat lah ya. Maksiat apa saja, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat pikiran kita ya, dan seterusnya. Wa tashawwafat ilal mukhalafat ya. Makanya maksiat itu kan dibaginya banyak ya, seperti dalam kitab Safinatun Najah atau Salam Taufik ya, disebutkan ada maksiat hati, maksiat mulut, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki ya. Jadi maksiat itu tidak hanya yang kelihatan saja, hati juga bisa berbuat maksiat. Wa tashawwafat ilal mukhalafat ya. Atau dia ingin berbuat hal-hal yang menyelisihi atau melanggar aturan. Wa idza ja'at, nah ini sebaliknya. Wa idza ja'at wa lan nalikane lapar. Wa dhami'at lan haus, tashawwafat ilal mat'umat wal masyrubat. Dan ketika dia lapar maka atau haus, maka dia yang difikirkan kepada makanan ataupun minuman ya. Wa tumuhun nafsi ilal munajat washtighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi wazzilat. Jadi tumbuhnya nafsu seseorang ya, ingin menuju yang lebih tinggi ya, dari tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi, yang positif itu ilal munajat wa ishtighaluha biha khairun,
dan menyibukkannya dengan kebaikan-kebaikan, ya, itu tentunya lebih baik daripada mengantarkan nafsu itu kepada kemaksiatan. Walidzalika qaddama ba'du salafi, walidzalika lan krana mengkono qaddama mendahulukan sapa ba'du salafi, ulama, sebagian ulama salaf, as-sauma ing puasa ala sairil ibadat ing atase sekabehane ibadah lainnya. Jadi salaf di sini maksudnya sekarang ada apa namanya, pemahaman yang mungkin terkadang berbeda, ya, atau pergeseran makna lah. Ulama salaf sebenarnya yang dimaksud ulama salaf ya generasi para sahabat, ya. Dan tetapi di masa sekarang, ya, ada sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai kelompok salafi, ya, salafi, yang seolah-olah merasa paling benar, suka membid'ahkan amaliyah orang lain atau kelompok lain, ya. Itu berbeda, ya. Itu bukan yang dimaksud dengan ulama salaf pada zaman dahulu. Karena pengetahuan seorang semakin luas itu tidak mudah untuk menyalahkan orang, apalagi sampai mengkafirkan orang yang Islam, gitu, ya. Wali Songo datang berdakwah, para ulama dahulu mendakwah itu untuk mengislamkan orang, ya, mengajak orang masuk Islam, bukan malah seperti sebagian orang sebagian oknum sekarang yang justru mengkafirkan orang-orang yang sudah Islam, ya. Itu terbalik manhaj dakwahnya. Jadi orang semakin luas wawasannya, maka tidak akan mudah untuk menyalahkan orang. Nah, yang dimaksud dengan salaf di sini adalah ulama salaf, ya, salaf beneran, ini bukan yang cuma mengaku sebagai salaf atau kelompok yang mengaku saja, ya. Tapi dalam amaliyahnya, dalam perbuatannya sebenarnya tidak sesuai dengan ulama-ulama salaf terdahulu. Ulama-ulama salaf terdahulu, ya, mengutamakan puasa daripada ibadah-ibadah lainnya karena keagungannya itu. Ibaratnya kalau dengan puasa itu dapat banyak banget faedahnya, ya, sementara dalam ibadah lain ya tentunya ada faedahnya, tapi tidak sebanyak faedah atau keutamaan dalam berpuasa. Walidzalika qaddama ba'du salafi as-shauma 'ala sa'iril ibadat. Fasu'ila an dzalik, maka fasu'ila mongko ditakoni sapa ulama-ulama salaf an dzalika saking hal itu, faqala li alla yatla Allahu 'ala nafsi, ya, wa hiya tunazi'uni ila at-ta'ami wasyarab ahabbu ilayya min ayyatla'a 'alaiha wa hiya tunazi'uni ila ma'siyatihi idza syabi'tu. Jadi mereka menjawab bahwa dengan berpuasa itu maka seseorang itu akan tidak bisa sembarangan di dalam makan ataupun minum, gitu kan, sehingga hal itu lebih dia sukai, ya, ahabbu ilayya min yutalli'a 'alaiha, sehingga ketika dia menahan lapar, menahan minum, dan sehingga tentunya lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, maka hal itu lebih dia sukai ketimbang dia tidak menahan lapar, tidak menahan minum, sehingga dia lebih mudah untuk tergelincir kepada kemaksiatan. Wahyatun nazi'un ila maksiati idza syabi'tu. Itu jawaban dari para ulama. Kemudian selain dari fawaid yang sudah disebutkan di atas, disebutkan juga faedah atau fawaid yang lainnya, yaitu
Wali shaumi lan iku kedue puasa fawaidu utawi pira-pira faedah kathiratun kang akeh ukhra yang lain ya. Jadi selain daripada faedah yang lain seperti apa? Tawfirut ta'at, kemudian takfirus shadaqat, kasrus syahawat, takfirul khati'at dan seterusnya. Puasa juga memiliki faedah yang lain. Apa? Di antaranya adalah kasihhatil adhan, seperti sehatnya pikiran kita. Zihan ya. Adhan itu jamak dari az-zihan. Otak kita, pikiran kita. Jadi orang yang berpuasa itu akan diberi kesehatan otak, kesehatan berpikir, wasalamatil abdani lan keselamatan fisik, keselamatan badan. Waqad jaa lan teman-teman wis teko ya, atau maksudnya penjelasannya tentang faedah itu fi haditsin ing dalam sebuah hadis ya. Hadisnya adalah sumu tasihhu. Nah, ini di ada dalam apa? At-Tabrani fil Mu'jamil Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sumu tasihhu ya, ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, tetapi dhaif di dalam Fadailul A'mal ya, dalam keutamaan-keutamaan suatu perbuatan atau amaliyah itu tidak masalah ya. Sumu berpuasalah kalian semua, tasihhu maka kalian akan sehat. Jadi di dalam berpuasa itu orang akan mendapatkan kesehatan pikiran, kesehatan badan ya. Karena dengan berpuasa itu istilahnya organ kita itu istirahat ya, yang khususnya yang berhubungan dengan mengurus makanan yang masuk ya, pencernaan. Nah, dalam ketika seorang berpuasa itu maka di situ bisa mengeluarkan penyakit-penyakit dan seterusnya ya, sehingga orang yang berpuasa itu relatif lebih sehat daripada orang yang tidak pernah berpuasa. Ada suatu penelitian ya, dilakukan oleh seseorang. Ada dua hewan ya, dua tikus. Tikus itu dimasukkan di ruangan yang berbeda atau kotak yang berbeda. Yang satu itu dikasih makan minum terus gitu kan, dan yang satunya diposisikan atau dikasih makan minum seperti halnya orang yang berpuasa, ada waktu-waktu tertentu. Apakah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hewan tikus yang dikasih makan minum terus itu dia cenderung lebih gampang sakit dan cepat mati. Nah, adapun yang satu tikus yang dikasih makan minum seperti halnya orang berpuasa malah sehat, lebih sehat dan lebih panjang umur gitu. Nah, makanya salah satu manfaat dari puasa itu adalah sehat gitu. Nah, masalah umurnya berapa ya itu kan Allah ya yang Maha tahu umur kita berapa. Kita tidak pernah tahu tentang kematian kita kapan dan dimanapun, tapi kematian pasti tahu jadwalnya kita gitu kan. Sebagaimana kita tidak pernah tahu rezeki kita di mana, yang ada kita berusaha mencari gitu kan. Tapi rezeki tahu kita di mana dan kapan kita berada. Jadi makanya dengan berpuasa insyaallah kita akan diberi kesehatan badan lahir batin gitu ya. Jadi itulah manfaat puasa yang luar biasa. Wa min syarafihi lan iku sebagian dari keistimewaan atau keutamaan puasa ya. Wa min syarafihi annahu ya, termasuk keutamaan puasa juga annahu saat temene wong ya. Wa min syarafihi annahu, nah ini hadis lagi ya, termasuk dari keutamaan puasa juga annahu
Saat teman kajian Nabi Muhammad SAW iku dawuh ya, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan apa buka ya, man fattara shaiman artinya barang siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, kana mongko ana lahu iku keduwe man fattara shaiman apa mithlu ajrihi, seperti halnya pahalanya. Jadi kalau kita ngasih makanan minuman orang yang berpuasa, itu kita dapat pahalanya orang puasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Jadi pahalanya dia juga utuh dan kita justru dapat pahala double. Kalau kita ngasih satu orang berpuasa, kita dapat tambahan satu pahalanya orang berpuasa. Kalau kita ngasih 10 orang ya berarti 10 orang yang berpuasa ya. Makanya ketika kita berpuasa hari pertama kita bisa ngasih 30 orang makan iftar berpuasa ya, kita di hari pertama saja sudah dapat puasa full ya. Sudah dapat puasa full plus 1 malah gitu kan, dengan pahala kita sendiri yang berpuasa ya, kalau diterima ya, insyaallah. Itulah keistimewaannya. Jadi tidak hanya orang yang berpuasa saja, orang yang ngasih makanan, yang ngasih iftar, yang ngasih untuk berbuka puasa saja, dia bisa dapat pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Luar biasa ya. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi paring kerahmatan sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi muga-muga paring keselamatan ya. Beliau dawuh lagi, man fattara shaiman, man utawi sapa wong fattara kang memberikan iftar atau memberikan buka ya kepada shaiman wong kang puasa, kana mongko ana lahu ing atase man fattara shaiman ya, atase orang-orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, mithlu ajrihi utawi pahalanya ya, pahalanya orang yang berpuasa itu, dia orang yang memberikan buka puasa akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu tadi ya. Min ghairi ayyang kusa, saking tidak mengurangi, min ghairi ayyang kusa, saking tidak berkurang, min ajri shaimi, saking pahalanya orang berpuasa tadi, apa syai'un, suwiji-wiji sesuatu. Jadi orang yang berpuasa tetap dapat pahala, dan orang yang ngasih buka ya, orang yang ngasih buka untuk orang yang berpuasa itu dia dapat pahalanya orang yang dikasih itu, jadi double ya, luar biasa ya. Dan pahalanya orang yang berpuasa tadi tidak berkurang sedikit pun. Wa man katsara faman fattara ya. Faman mongko utawi sapa bae wong fattara kang memberikan iftar ya kepada orang yang berpuasa, sittatan wa salatina ing 36 ya, 36 shaiman wong kang puasa, fi kulli sanatin ing dalem setiap tahun ya, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada 36 orang saja pada orang yang berpuasa ya, fikul lisanatin di dalam tiap tahun, faka'an nama soma ad-dahra, maka orang yang melakukan hal tersebut itu seperti halnya dia soma ad-dahra ya, berpuasa dahr ya. Ad-dahr itu adalah hitungan tahun yang sangat panjang ya. Kalau dalam falak malah ada yang mengatakan 1 miliar tahun ya. Jadi itulah gambaran ya, gambaran betapa luar biasa orang yang memberikan buka atau iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Dia dapat tambahan pahala orang yang dikasih makan, dikasih iftar, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu.
Wa man kathara bi fitri shaimin ya, ala hadhihi niyyah kataballahu lahu shauma usurin wa duhurin ya. Wa man lan sapa bae wong kathara kang memperbanyak bi fitri shaimin ya, dengan memberikan iftar atau buka puasa kepada orang-orang berpuasa dengan niat tersebut, kataba mongko nulis sapa Allah lahu maring wong kang berbuat hal tersebut shauma usurin wa duhurin ya, puasa yang lama ya. Usur itu kan jamak dari asr, puasanya orang yang membutuhkan waktu yang lama dan bertahun-tahun. Wa min syarafihi, dan termasuk juga keutamaan dari puasa adalah anna man qamahu imanan wa ihtisaban ya. Siapapun sak temene sapa bae wong qama kang menjalankan sapa man hu ing puasa imanan kelawan iman wa ihtisaban, dan mengharap pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Imam Al-Aiz bin Abdus Salam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman di dalam hadis di sini adalah iman dengan wajibnya puasa Ramadan ya, seperti yang dijelaskan di dalam satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ghufira mongko di ngapurani lahu maring wong kang berpuasa ya, orang yang berpuasa dengan penuh keimanan akan wajibnya puasa Ramadan itu dan mengharap pahala dari Allah, maing barang taqaddama kang wis liwat apa ma min dambihi saking dosane orang tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ya, man utai sapa bae wong qama kang berpuasa ramadhana ing bulan Ramadan. Di dalam penjelasan ya, maksud dari qama di sini adalah ai man shoma. Man utai sapa bae wong qama ai shoma, tegese berpuasa Ramadhana ing bulan Ramadan imanan kelawan keyakinan kelawan iman tentang wajibnya puasa Ramadan, wahtisaban dan mengharap pahala. Ghufira moko di ngapurani lahu maring wong kang puasa di bulan Ramadan ma ing barang takut kang wis lewat apa ma min dambihi saking dosane. Nah, kemudian Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menambahkan di dalam penjelasan hadis ini, orang yang diampuni dosanya ya, orang puasa yang diampuni dosanya yang sudah lewat itu adalah idza ijtanabta al-kabair ya, ketika kita semua menjauhi dosa-dosa yang besar ya. Jadi jangan meremehkan ya, mentang-mentang sudah puasa kemudian bebas melakukan dosa-dosa besar ya, tidak ya. Jadi meskipun kita berpuasa justru tidak boleh sembarangan ya, kita harus lebih menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Faslu Salis utawi fasal yang ketiga iku fi adabihi ing dalam menjelaskan adab-adabnya orang berpuasa. Setelah kita membahas fasal awal tentang kewajiban berpuasa, kemudian fasal tsani tentang fadailus shaum ya, keutamaan puasa yang sangat banyak ya. Tidak hanya keutamaan di dunia saja, tetapi juga keutamaan di akhirat. Maka kita masuk kepada penjelasan ketiga atau fasal ketiga di dalam kitab Maqasidus Shaum karya Al-Alamah Al-Aiz bin Abdus Salam, yaitu akan membahas tentang adab-adabnya orang berpuasa. Adabnya apa saja ya, tata keramanya, hal-hal yang harus dipenuhi, harus dilakukan di dalam berpuasa. Wahia lan utawi
adab berpuasa, adab berpuasa iku sittatun 6. Jadi adabnya orang berpuasa itu ada 6. Ahaduha utawi salah sijine adab berpuasa iku hifdzul lisani, menjaga lisan, wal jawarihi lan anggota badan, anil mukhalafati, saking hal-hal yang hal-hal maksiat atau hal-hal yang menyelisihi aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Di qaulihi krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi paring kerahmatan Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama lan mugi paring keselamatan. Dawe Kanjeng Nabi seperti apa? Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Jadi adab yang pertama di dalam berpuasa itu adalah hifdzul lisan. Jadi orang berpuasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi dia juga harus menahan lisan. Makanya puasa disebut as-shaum, ay al-imsak. Puasa disebut sebagai as-shaum atau al-imsak, menahan ya. Jadi yang ditahan tidak hanya perut dan haus saja, tetapi juga lisan. Lisannya dijaga dari berkata tidak baik, berkata kotor, berkata bohong ya. Dan semua anggota badan kita dijaga, ditahan dari berbuat yang tidak semestinya. Sehingga jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena kita tidak berpuasa, lisannya, hatinya tidak berpuasa, tangannya, kakinya, pandangan kita dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Dia bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong ataupun sejenisnya ya, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Maka tidak dibutuhkan bagi Allah ya, ketika dia meninggalkan makanan dan juga minuman. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang banyak ya, rubba shaimin ya, banyak orang-orang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu, falaisa lahu illal ju' wal 'atash. Dia tidak mendapatkan balasan kebaikan di dunia atau di akhirat ya, kecuali hanya lapar saja dan haus, karena ya dia berpuasa tidak dengan sebenar-benar puasa ya, tapi dia hanya berpuasa perut saja, fisik saja, tetapi rohaninya tidak berpuasa. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam ya, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahr. Banyak sekali orang-orang yang qiyamul lail ya, tetapi dia dapatnya hadzuhu min qiyamihi as-sahr. Hadzuhu utai bagiane al-qaim, utai bagiane wong kang melaksanakan qiyamul lail, min qiyami saking qiyami wong iku as-sahr ya, apa namanya, dia tidak tidur di malam hari ya, karena qiyamul lailnya mungkin tidak ikhlas, atau dia qiyamul lail tetapi tetap berbuat hal yang tidak diridhoi Allah ya, dengan kemaksiatan lainnya misalnya. Dan juga warubba shaimin, dan banyak sekali lan akeh wong-wong sing kang padha puasa hadduhu min siyamihi, bagian dia, hadduhu utawi bagian dia orang yang berpuasa, min siyamihi saking puasane shaim, al-ju'u iku lapar, wal 'atash lan haus. Jadi banyak orang yang puasanya itu dia hanya mendapatkan ju' dan atas saja. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa masuk surga dengan melewati pintu atau babur rayyan ya, pintu rayyan ya, yang mana itu merupakan
pintu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Itu adalah tahdir atau peringatan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi kita semua. Ketika berpuasa tidak hanya berpuasa secara fisik saja, tapi kita juga harus berpuasa secara batin, secara ruh. Jadi di dalam kitab ini pendekatan dalam kitab Maqasidus Shaum karya Al-Izz bin Abdus Salam, pendekatan spiritual atau pendekatan tasawuf dalam puasa itu sangat kental sekali ya. Sebagaimana ketika kita membaca kitab Ihya Ulumuddin ya, itu di situ akan kita dapatkan penjelasan ibadah dari aspek tasawuf atau dari aspek kebatinan ya, dari aspek batin. Artinya ibadah itu tidak hanya dinilai dari secara fikih saja, tetapi dari pesan-pesan substansi dari ibadah baik puasa, sholat dan seterusnya itu tentunya ada sangat banyak dengan bisa dipahami dari aspek non fikih. Kemudian adab yang kedua, asani utawi adab yang kedua, iku idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im. Idza du'iya nalikane dipanggil ila ta'amin, dipanggil sapa sha'im ya, ila ta'amin maring makanan. Artinya ketika diajak untuk makan lah ya. Wa huwa lan utawi wong kang diajak iku shaimun, iku shaimun wong kang puasa, falyakul mongko maka berbicaralah, maka jawablah, mongko jawab sapa shaim atau mongko falyukhbir, ay falyukhbir mongko beritakanlah, kasih tahu orang yang ngajak itu, inni shaimun, inni sak temene ingsun iku shaimun wong kang puasa. Ketika kita sedang berpuasa kemudian diajak makan ya, maka berbicaralah, falyakul inni shaim, maka berbicaralah atau kasih informasi ke teman kalian, ke orang yang ngajak itu bahwa aku sedang berpuasa. Mohon maaf ya, tidak ya, permintaan maaf. Di qaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu mugi-mugi paring kerahmatan Allah subhanahu alaihi ngate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallamalan paring keselamatan. Karena ini adab yang kedua ya, ketika kita berpuasa atau siapapun berpuasa kemudian diajak makan, sudah disediain, maka mohon maaf dikasih penjelasan atau dikasih informasi, mohon maaf saya sedang berpuasa gitu. Jangan malah tidak dikasih tahu, nanti mungkin salah paham ya atau tersinggung gitu ya. Idza du'iya, dawuh Kanjeng Nabi, idza du'iya ahadukum, idza du'iya nalikone dipanggil atau diajak sapa ahadukum salah siji sira kabeh ila ta'amin maring makan, artinya diajak makan ya. Wa huwa, dan dia itu berpuasa, wa huwa lan utawi ahadukum iku shaimun wong kang puasa, maka falyakul mongko berbicaralah, maka jelaskanlah kepada orang yang mengajak tadi dengan mengatakan inni shaimun, inni sak temene ingsun iku shaimun wong kang berpuasa. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim ya, hadis nomor 1150 ya, di dalam bab as-shaim yud'a li ta'amin falyaqul inni shaim. Perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Yadhkuru dzalika i'tidaran ila da'i ya. Yadhkuru menyebutkan sapa shaim dzalika ing mengkono-mengkono penjelasan ya. I'tidaran krana minta maaf ya. Ila da'i maring orang yang mengajak ya. Orang ngajak itu kan berarti orang baik, ngajak makan ya. Orang baik, dia ingin takrim dhaif ya, ingin menghormati tamu atau menghormati orang lain dengan cara mengajak makan. Nah, karena dia memang berpuasa ya, maka dia bilang aja mohon maaf, falyaqul inni shaim, saya berpuasa, mohon maaf gitu. Li alla yang kasira qalbuhu, li alla supaya atau agar tidak pecah ya. Ingkisar itu pecah, tapi maksudnya adalah
tidak tidak tersinggung atau tidak tersakiti. Sop apa qalbuhu, atine wong kang ngajak tadi ya, supaya hatinya tidak tersinggung atau tidak sakit hati lah intinya. Fa in khafa, mongko nyento khafa, wedi atau khawatir riya ing riya. Kalau orang berpuasa itu misalnya khawatir riya, mengatakan ini shaim, wah nanti dia ragu, kalau saya mengatakan ini shaim saya takut riya gitu kan. Warrai bi'udrin akhar ya, maka dia meminta maaf dengan uzur yang lain lah gitu kan, misalnya maaf sudah kenyang, atau baru saja makan, atau alasan-alasan yang logis lah, yang tidak menyakiti hati orang yang mengajak ya. Jadi adab yang kedua ini adalah menjelaskan kepada kita semua ketika kita sedang berpuasa dan diajak untuk makan, maka katakanlah kepada orang yang mengajak bahwa kita atau saya sedang berpuasa, jadi mohon maaf tidak bisa ikut menghormati dengan memakan hidangan yang sudah disediakan oleh kawan atau saudara kita. Ya, karena orang ngasih makan kan dia nggak selalu tahu kalau kita sedang berpuasa, kecuali pas bulan Ramadan ya. Kalau konteksnya bulan Ramadan tentunya kan sudah jelas. Kalau di luar waktu puasa ya mungkin berarti oke kan, itu waktu yang diperbolehkan untuk makan dan minum dan seterusnya. Tapi kalau di luar waktu itu, di luar waktu bulan Ramadan, ya berarti kan akan sangat mungkin ya ketika seorang berpuasa kemudian diajak makan siang hari, karena memang bukan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa kami sampaikan pada pengajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita bahas manfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sampai berjumpa dalam malam bulan Ramadan ke depannya. Semoga apa yang sudah kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga puasa dan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tahun 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.